Nama saya Yasmina, peserta pembatik level 2 gelombang 28 tahun 2021. Guru SMK Negeri 2 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pelajaran kompetensi keahlian marketing kelas 10 semester 1 dengan materi pasar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama menganalisa pasar, yang kedua menentukan pasar. Sasaran pembelajaran kali ini peserta didik SMK jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran kelas 10 semester 1. Atau market adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Jenis-jenis pasar ada 7. Yang pertama pasar menurut fisiknya, yang kedua pasar menurut waktunya, yang ketiga pasar menurut barang yang diperjualbelikan, yang keempat pasar menurut luas kegiatannya, yang kelima pasar menurut bentuknya, dan keenam pasar menurut sifat pembentukan harga, dan yang terakhir pasar menurut cara transaksinya. Pasar menurut fisiknya, yang pertama pasar konkret atau pasar nyata adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung. Dan yang kedua, pasar abstrak atau pasar tidak nyata adalah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli hanya melalui telepon, internet, dan lain-lain berdasarkan contoh barang. Pasar menurut waktunya, yang pertama pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari dan sebagian barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, pasar mingguan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung seminggu sekali. Yang ketiga, pasar bulanan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung sebulan sekali. Dan yang keempat, pasar tahunan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setahun sekali. Yang kelima, pasar temporer, yaitu pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu, serta pasar temporer dapat terjadi secara tidak rutin. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan itu ada 2. Yang pertama, pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, pasar sumber daya produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tenaga ahli, mesin-mesin, dan tanah. Pasar menurut luas kegiatannya itu ada 4. Yang pertama, pasar setempat adalah pasar yang penjual dan pembelinya hanya penduduk setempat. Yang kedua, pasar daerah atau pasar lokal adalah pasar yang di setiap daerah yang memperjualbelikan barang-barang yang diperlukan penduduk daerah tersebut. Yang ketiga, pasar nasional adalah pasar yang melakukan transaksi jual beli barang mencakup satu negara. Contoh seperti pasar Senen. Dan yang keempat, pasar internasional adalah pasar yang melakukan transaksi jual beli barang-barang keperluan masyarakat internasional. Pasar menurut bentuknya itu ada 2. Pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna dapat disebut juga pasar persaingan murni, yaitu pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar jenis ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Pasar menurut sifat pembentukan harga itu yang pertama, pasar persaingan adalah pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh persaingan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen dalam suatu pasar menghadapi banyak konsumen. Dan yang ketiga, pasar duopoli adalah pasar yang penjualnya hanya 2 orang serta menguasai penawaran suatu barang dan mengendalikan harga barang. Dan yang keempat, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual dengan dipimpin oleh salah satu dari penjual tersebut yang mengendalikan tingkat harga barang. Dan yang kelima, pasar monopsoni adalah pasar yang pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh satu orang atau sekelompok pembeli.
Dan yang keenam, pasar duopsoni adalah pasar pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh dua orang atau dua kelompok pembeli. Dan yang ketujuh, pasar oligopsoni adalah pasar yang pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok pembeli. Dan yang terakhir, pasar menurut cara transaksinya. Itu ada dua. Yang pertama, pasar tradisional. Pasar tradisional ialah pasar yang sifatnya tradisional, di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Yang kedua, pasar modern. Pasar modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern, di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Seperti kalian sering pergi ke mall kan? Nah, itu termasuk dalam pasar modern. Sahabat Rumah Belajar, demikian materi pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.